Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat sahabat mahasiswa semua. Kita lanjutkan pembahasan kita ke topik yang berikutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai definisi limit fungsi dua variabel. Adapun definisi limit fungsi dua variabel disajikan sebagai berikut. Misalkan terdapat fungsi f, fungsi dua variabel yang memiliki domain D, di mana pada domain tersebut ada titik A, B. Misalkan kita ingin mencari nilai limit fungsi x, y mendekati titik A, B dari fungsi fx, y sama dengan L. Akan diperoleh jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar 0, terdapat delta lebih besar 0, sehingga jika akar dari x kurang a kuadrat ditambah y kurang b kuadrat lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari beta, maka nilai mutlak dari fx, y kurang L lebih kecil dari epsilon. Ini adalah definisi dari limit fungsi dua variabel. Definisi tersebut digunakan saat nilai limit yang memungkinkan telah didapatkan dari berbagai pendekatan terhadap titik yang dituju pada domain. Sebagai contoh, tentukanlah nilai limit dari limit x, y mendekati 0,0 fungsi 3x kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat. Apabila kita menggunakan cara substitusi langsung, x dengan 0, y dengan 0, kita dapati bentuknya 0 per 0. Itu bukanlah solusi. Dan apabila kita gunakan cara faktorisasi, kita dapati bahwa fungsinya tidak bisa kita faktorisasikan. Maka kita gunakan pendekatan terhadap titik 0,0. Nah, dari pendekatan menuju titik 0,0, kita dapati banyak lintasannya. Sekarang kita cek satu per satu. Yang pertama, sepanjang sumbu x, maka y sama dengan 0. Sehingga akan kita peroleh limit x, y mendekati x, 0. Setiap y kita gantikan dengan 0. Sehingga nanti 3x kuadrat 0 per x kuadrat tambah 0 kuadrat. Hasilnya limit x, y mendekati x, 0 dari 0 per x kuadrat. Hasilnya adalah 0. Lalu dari lintasan berikutnya, lintasan sepanjang sumbu y, x sama dengan 0. Maka akan berubah menjadi limit x, y mendekati 0, y. X-nya kita gantikan dengan 0, karena di sini pendekatannya terhadap sumbu y, di mana x sama dengan 0. Sehingga x digantikan 0, kita dapati 3 kali 0 kuadrat y per 0 kuadrat tambah y kuadrat. Hasilnya adalah 0 per y kuadrat, di mana 0 per y kuadrat adalah 0, sehingga nilai limitnya adalah 0. Sekarang kita perhatikan dari dua pendekatan ini ternyata nilainya sama, yaitu nilai limitnya 0 dengan 0. Tetapi kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa nilai limit fungsi ini adalah 0. Karena apa? Fungsi ini adalah fungsi dua variabel. Pendekatan terhadap titik 0,0-nya itu tak berhingga. Sehingga untuk membuat kesimpulan tidak cukup hanya diberikan dari dua buah pendekatan. Sehingga kita coba pendekatan yang lain, yaitu pendekatan y sama dengan x. Artinya setiap y kita gantikan dengan x, akan kita dapati limit x, y menuju x, x. Y kita gantikan dengan x, karena y sama dengan x. Kita gantikan jadinya 3x kuadrat kali x per x kuadrat tambah x kuadrat. Maka hasilnya adalah 3x pangkat 3 per 2x kuadrat. Kita lakukan pembagian pembilang dengan penyebut dibagi x kuadrat, maka hasilnya 3x per 2. Nah, diketahui tadi ini adalah pendekatan menuju titik 0,0, di mana x-nya menuju 0. Karena x menuju 0, maka x, 0 itu juga menuju 0,0. Sehingga limit x, y
menuju X, X dari 3X per 2 itu artinya sama saja dengan 3 kali 0 karena X-nya menuju 0 per 2 sama dengan 0 per 2 hasilnya adalah 0. Ternyata dari pendekatan lintasan Y sama dengan X hasilnya juga 0. Apakah cukup 3 pendekatan untuk mencari limit fungsi dua variabel? Tentu saja tidak cukup, kita cari lagi. Nilai limit dari pendekatan yang lain yaitu pendekatan Y sama dengan X kuadrat. Maka setiap Y akan digantikan dengan X kuadrat sehingga limit X, Y menuju X, X kuadrat Y diganti dengan X kuadrat. Maka jadinya 3X kuadrat kali X kuadrat per X kuadrat tambah X kuadrat pangkat 2. Hasilnya adalah 3X pangkat 4 per X kuadrat tambah X pangkat 4. Dari bentuk ini kita sederhanakan menjadi 3X pangkat 4 per X kuadrat kali X kuadrat tambah 1. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X kuadrat, maka bentuknya berubah menjadi 3X kuadrat per X kuadrat tambah 1. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pendekatannya menuju titik 0,0 sehingga nanti X-nya menuju 0, maka X, X kuadrat itu juga menuju 0,0. Maka limitnya, limit X, Y menuju X, X kuadrat dari 3X kuadrat per X kuadrat tambah 1 itu sama artinya dengan 3 kali 0 kuadrat per 0 kuadrat tambah 1. Hasilnya 0 per 1, hasilnya adalah 0. Ternyata dari pendekatan yang keempat ini hasilnya juga 0. Maka kemungkinan nilai limit dari fungsi dua variabel tersebut adalah 0. Itu baru kemungkinan. Karena sekali lagi diingatkan bahwa pendekatan terhadap titik yang ada pada fungsi dua variabel itu tak berhingga. Sehingga kita tidak bisa membuat kesimpulan hanya dari 4 pendekatan lintasan. Maka untuk menunjukkan nilai fungsi tersebut memang 0, maka harus kita buktikan dengan menggunakan definisi dari limit fungsi dua variabel. Dari pendekatan terhadap titik 0,0 tersebut, diperoleh kemungkinan nilai limit fungsi adalah 0. Maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menguji nilai limit tersebut dengan menggunakan definisi limit fungsi dua variabel yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menentukan nilai limit fungsi dua variabel berdasarkan definisi, maka harus dapat kita tunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat delta lebih besar 0, sedemikian sehingga jika akar X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat, lebih besar 0 lebih kecil delta, maka nilai mutlak dari 3X kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil 0, kurang dari 0 lebih kecil dari epsilon. Nah, kita lihat bentuk yang terakhir ini adalah bentuk implikasi. Jika, maka. P, maka, Q. Jadi, yang bagian ini adalah P-nya, yang sebelah sini adalah Q-nya. Bentuk implikasi dapat kita buktikan dengan menggunakan P sebagai hal yang diketahui. Dari bagian P tersebut, dari bagian P ini, kita akan modifikasi bentuk P ini, sehingga bentuknya nanti akan sama dengan bentuk Q yang di sini. Jadi bentuk P ini kita modifikasi. X kurang 0 kuadrat itu sama dengan X kuadrat, Y kurang 0 kuadrat sama dengan Y kuadrat. Sehingga akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat lebih besar 0 lebih kecil delta itu sama dengan, nah tanda ini adalah implikasi, artinya sama dengan, agar bentuknya sama dengan bentuk yang ada di bagian Q, ini kita misalkan tadi dengan Q, bagian Q di sini itu ada per X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka 3 ruas kita ini kan ada 1, 2, 3 ruas. Masing-masing keruasnya itu, masing-masing ruasnya kita sama bagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi setiap ruasnya, baik ruas yang tengah maupun kiri dan ruas kanan itu sama-sama dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga bentuknya akan diperoleh seperti ini. Kemudian, agar bentuk dari P ini adalah bentuk P dan ini adalah bentuk Q. Agar bentuk P ini mendekati bentuk Q, setelah kita bagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, maka
kita coba kalikan dengan bilangan 3. Kan nanti bentuknya adalah seperti ini. 3 kali akar X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat lebih besar dari 0. Kenapa tetap 0? Karena 0 dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat tetap 0. 0 dikali 3 juga tetap 0. Baru yang ruas kanannya itu jadinya 3 delta per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, karena mutlak Y itu lebih kecil atau sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Artinya apa? Kan nilainya ini lebih kecil sama dengan. Sehingga bentuk akar X kuadrat tambah Y kuadrat bisa kita ganti dengan nilai mutlak Y. Sehingga akar X kuadrat tambah Y kuadrat berubah nilainya menjadi mutlak Y. Bentuknya menjadi 0 lebih kecil dari 3 kali nilai mutlak Y per X kuadrat tambah Y kuadrat, lalu lebih kecil dari 3 delta per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, bentuk ini itu sama artinya dengan bentuk yang ada di sebelah kanannya. 0 di sini yang ada di sebelah kanan dihilangkan karena bagaimanapun 0 dikali dengan berapapun hasilnya 0, 0 dibagi dengan berapapun hasilnya 0, maka 0-nya kita hilangkan. Kemudian agar bentuknya sama dengan bentuk Q tadi, di sini ada X kuadrat, maka juga di ruas kiri sama ruas kanan sama-sama kita kali dengan X kuadrat. Sehingga nanti bentuknya berubah menjadi seperti ini. Lalu, karena X kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat itu lebih kecil dari 1, X kuadrat per X kuadrat itu lebih kecil dari 1, maka bentuk yang ini bisa kita gantikan dengan 1. Ya, untuk yang ini kita gantikan dengan 1. Lalu bagaimana dengan bentuk yang sebelah kiri? Apakah harus diganti dengan 1? Bentuk yang sebelah kiri tidak perlu kita ganti dengan 1. Bentuk yang sebelah kiri ini mau kita ubah agar sama dengan bentuk Q. Jadi untuk yang sebelah kiri tidak berubah menjadi 1. Maka ini dia ya. 3 kali nilai mutlak Q kali X kuadrat per X kuadrat tambah Y lebih kecil dari 3 delta X kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, yang kita gantikan dengan 1 itu hanya yang di ruas kanan ini saja. Yang ini tidak kita gantikan dengan 1 karena apa? Karena itu yang mau kita cari bentuknya, 3x kuadrat Y. Jadi ini tidak boleh kita gantikan dengan 1. Nah, dari sini kita akan dapati bentuk yang baru yaitu 3 kali nilai mutlak Y per X 3 kali nilai mutlak Y kali X kuadrat per X kuadrat tambah Y. Lalu di sini berubah di ruas kanannya menjadi 3 delta. Telah kita peroleh bahwa jika akar X kurang 0 kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat lebih besar 0 lebih kecil delta, maka 3 kali nilai mutlak Y kali X kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil dari 3 delta. Ini adalah bentuk yang kita peroleh di terakhir tadi ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi bagian Q-nya ya. Ini bisa kita susun jadinya 3X kuadrat kali mutlak Y. Kemudian bentuknya juga bisa kita ubah menjadi seperti ini. 3x kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dalam tanda mutlak semua. Kenapa boleh digantikan dalam tanda mutlak semua? Karena apa? Coba perhatikan. X kuadrat, setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 2 pasti positif. Di sini juga X kuadrat jika dipangkatkan 2 hasil positif. Y juga seperti itu. Jadi semua bilangan ini hasilnya adalah positif sehingga kita boleh membuatkan tanda nilai mutlak untuk semua fungsinya. Jadi mutlak dari 3x kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat kecil dari 3 delta. Bentuknya sudah mirip ya sama bentuk yang ada pada definisi. Di sini kan kurangnya itu adalah ini bentuknya sudah sama dengan bentuk fx. Agar sama dengan definisi maka fx kurang 0. Kita gantikan. Jadinya 3x kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 0. Kenapa boleh kurang 0? Karena toh nilainya tidak berubah dengan yang di atas. Lebih kecil dari 3 delta. Nah, padahal kita ketahui bahwa di definisi tadi yang paling ujung itu adalah bentuknya epsilon. Maka kita pilih saja deltanya itu adalah sepertiga epsilon. Sehingga akan kita peroleh bentuk yang paling ujung itu 3 delta berubah menjadi 3 kali sepertiga epsilon. Sehingga 3 ini dikali sepertiga hasilnya 1, maka akan kita dapati bentuk akhirnya adalah mutlak dari 3x kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kurang 0 kecil dari epsilon. Nah, bentuk yang terakhir ini adalah bentuk definisi
Artinya apa? Fungsi kita tadi telah memenuhi definisi limit fungsi dua variabel. Karena fungsi telah terbukti memenuhi definisi limit, maka dapat disimpulkan bahwa limit x, y mendekati 0,0 dari 3x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, itu tadi adalah cara mencari nilai limit fungsi dengan menggunakan definisi limit fungsi dua variabel. Oke, demikian pembahasan pada sesi ini. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya tentang kekontinuan fungsi dua variabel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.